Selamat sore semuanya. Saya sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya untuk video eksekusi hardware-nya ternyata korup. Saya coba restore semalaman dan ternyata hasilnya masih tetap korup. Nah, sebelumnya saya mohon doa pada Tuhan, terima kasih supaya saya bisa membuat video ini, dan saya juga mohon doanya dari teman-teman untuk kelancaran video ini. Terima kasih juga teman-teman untuk yang udah bantu support saya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke area software. Kita mulai dari ini ya, HG680p yang versi pantat hitamnya aja dulu. Ini saya udah berani main colok karena saya sudah pastikan hardware-nya tidak ada masalah. Dan di sini saya colokkan ke HDMI ya. Di situ bisa dilihat di layar sudah ada, dan USB TTL. Saya nggak akan jelaskan lagi bagaimana cara koneksinya karena udah ada di video sebelumnya. Untuk teman-teman mungkin lebih praktis kalau pakai handphone dengan USB OTG pun juga bisa. Oke, saya langsung aja, saya coba lihat ya hasilnya apa yang terjadi. Untuk HG680p yang sudah saya betulkan ini. Oke. Di sini untuk supply powernya memang 5 volt ini kurang ya. Harusnya kita pakai yang 12 voltnya, cuman kayaknya ini 12 voltnya agak-agak suaranya akan bakal berdengung ini ketika saya colok ya. Oke, kita coba aja dulu, semoga dengungnya tidak muncul. Ada terjadi noise. Nah kan, ada noise ya. Saya coba tekan power on. Nah, di sini terlihat ya dia sudah hidup dan bootlocknya pun sudah mulai keluar di sini. Oke, harusnya udah nggak ada masalah. Di sini mungkin saya lebih cenderung untuk prolog karena ini dengungannya sangat mengganggu ya kan. Oke, saya matikan dulu supaya saya bisa menjelaskan. Nah, setelah saya cabut, bunyi dengungannya mulai hilang. Itu ada distorsi dari listrik ya. Saya nggak bisa bicara terlalu banyak karena memang itu masalah dari listrik di rumah ini. Oke, saya lanjut saja. Jadi kita lihat dia sudah hidup normal dan tidak ada masalah ya. Ini HG680p ini dia permasalahannya cuman masalah DDR aja. Mungkin saya lebih singkat aja menjelaskan apa yang saya kerjakan di area hardware-nya, yaitu saya cuma mengganti regulator, bagian regulator di RAM-nya yang di sini ya. Oke, ini saja cukup. Kita coba kita lihat di B860H
versi yang V2 ini ya. Ini pun juga saya fixkan masalah regulatornya. Oke, sudah ya, ini saya cabut ya, ini saya sudah cabut. Ini yang konektor-konektor yang berkarat-berkaratnya itu sama infrared dan HDMI nya, maka saya nggak bisa cek di HDMI nya. Kebetulan saya konektornya lagi kosong, jadi saya nggak tempelkan, tapi saya cuman untuk melihat di putih saja sudah cukup ya, ketahuan. Kalau itu saya mesti ngecek di melalui kabel AV, mungkin harus ke TV ya. Kebetulan TV saya tidak support dual HDMI. Kalau bisa support dual HDMI mungkin bisa itu saya sambungkan. Oke, saya coba konekkan dulu untuk P860H nya. Nah, ini kan kita bisa manfaatkan dari USB nya ya, USB ini dia ada kehidupan ini. Nah, lihat dia sudah booting, namun terjadi boot loop. Nah, kalau terjadi boot loop seperti ini, dia ulang-ulang terus kan. Oke, saya stop dulu sebentar pada saat waktu titik-titik itu ya. Nah, jadi biar nggak repeat terus-terusan. Kita lihat pada saat waktu terpotongnya itu. Nah, saya coba copy pastekan ya. Nah, dari sini ya, dari titik-titik ini kan, dari rintik-rintik ini saya coba copy pastekan. Nah, sekali lagi aja sampai atas biar kita dapat lognya lebih lengkap, jadi kita bisa tahu apa yang permasalahannya. Scroll sedikit lagi. Nah, sudah pas oh ya, pas sampai ke atas ya. Kita coba pastikan di sini aja ya, biar screennya lebih besar. Aduh. Nah, oke, kita baca hasil dari lognya. Ini saya mau coba jelaskan berdasarkan dari log ya. Nah, di sini kan kita lihat ya, ada dua tegangan. Tegangan yang pertama dia menggunakan oh, ini kebetulan tegangannya sama ya, 1 volt dan 1 volt juga. Nah, ini VCCK itu adalah tegangan CPU nya, sedangkan VDDE itu tegangan EEPROM-nya yang buat BIOS bootloadernya. Keduanya ini harus ada. Biasanya sih tegangan yang dibutuhkan dia harusnya 1,1 volt yang untuk CPU nya. Ini terlalu rendah, makanya dia nggak mau booting ya, nggak mau booting normal. Nah, di sini baru kedetek U-boot. Nah, setelah U-boot, versi U-bootnya nanti muncul ada yang namanya DRAM 2 GB ini ya. Nah, ini pendeteksian DRAM-nya yang sudah tersetting melalui DTB yang ada di dalam U-bootnya. Nah, itu ada alokasi memorinya.
langsung lanjut ke kata-kata berikutnya, yaitu dia udah mulai starting U-boot. Nah kalau udah starting U-boot ya udah berarti udah masuk pembacaan ke MMC ya, bukan SD card ya. Jadi biar saya pisahkan bahasanya biar nggak apa namanya, nggak salah sebut ya. Nah oke, sini udah terlihat ya, ada banyak sekali bootloopnya. Nah untuk mengatasi masalah bootloop ini, dia akan ngulang terus nih. Coba kita perhatikan, kita scroll sedikit ke bawah, kita scroll. Nah di sini ada pembacaan partisi-partisi yang ada di dalamnya beserta alamatnya ya kan. Oke, nah ini DTB yang disupport dari U-boot ini. Ada yang untuk versi 1 GB, 2 GB, 1 GB, ini seperti ini ya. Ini nggak universal loh, jadi jangan salah ya. Nah, kalau yang mau bikin universal tuh harus dibuild ulang. Untuk cara ngebuildnya mungkin bisa bahas di dalam grup ya, karena di grup kan udah banyak suhu juga yang lebih paham di areanya. Nah untuk build, oke. Nah ini kan udah mulai ngulang kan ya. Nah di sini terjadi pengulangan bootloop terus-terusan. Oke, sekarang kita coba kita clearkan dulu supaya kita bisa lihat dari pertama lagi. Biar enak. Nah kalau udah kayak begitu harus bagaimana? Nah ini kan kalau kita munculkan di layar itu kayak hang logo seperti begitu ya. Nah, ini dengan catatan hang logo ini bukan masalah hardware ya, tapi masalah software. Nah, tentunya untuk masalahnya itu harus dicek hardwarenya dulu, jangan main tuduh sembarangan nih hang logo karena MMC katanya. Belum tentu ya. Kalau misalkan cuman muncul logo aja, kadang-kadang memang dari RAM-nya bisa, RAM-nya cuma kebaca setengah seperti itu ya. Oke, kebetulan saya sudah ada bootloader yang sudah saya siapkan. Sebentar, ini saya sudah siapkan, ada satu kalau nggak salah. Oh iya, sudah ada. Nah ini kebetulan sudah ada ya. Oke, bootloadernya sudah saya siapkan dan saya namakan bootloader tersebut ke HG ini ya. Ini nanti akan berguna. Oke, kita coba dulu aja. Nah ini harus bagaimana? Kalau ini masih ada bootloadernya ya syukur. Kalau belum ada bootloadernya ya saya manfaatkan dari bootloader melalui SD card ini. Oke, saya masukkan ke dalam SD cardnya. Dan kita lihat apa yang terjadi ya. Mungkin view-nya saya akan rubah seperti ini. Ini saya tutup saja ya, karena kita sudah selesai membahas ini. Oke. Nah, sudah. Oke, jadi kita bisa lihat secara keseluruhan ya. Saya sudah siapkan ya, saya masukkan ke dalam SD card ini, lalu TTL sudah. Oke, kita coba kita colokkan. Nah sebelumnya biasanya kan orang-orang apa ya namanya, jumpernya itu, maaf ini udah agak gelap ya, aduh
matahari udah jam 6, jadi terpaksa sebentar kita pakai lampu eksternal aja, semoga membantu pencahayaan. Nah, semoga bisa ya. Nah, setidaknya ada cahaya ya. Mohon maaf, ini kalau sudah malam memang di sini agak gelap ya. Oke, saya biasanya selalu memanfaatkan jalur clock namanya di sini ya. Nah, jalur clock ini posisinya ada di mana? Posisinya ada di sebelah, pasti sebelahnya CPU itu. Posisinya R38 ya. Kalau belum jelas mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Saya matikan. Ini prosesnya itu sama persis seperti kita matikan MMC-nya. Maaf agak menutupi, karena mau nggak mau saya harus seperti ini. Nah, oke. Oh, kurang enak ya. Sebentar, saya cari posisi yang enak dulu. Begini aja. Jadi satu titiknya ke R38 ini, satu lagi ke ground. Kalau memang di sininya tadinya harusnya ada USB-nya kan, ya sekarang udah nggak ada, ya mau nggak mau saya harus pakai ground yang lain. Nah, agak sulit tapi di sini jalur paling aman. Oke, dia udah otomatis. Nah, dia sama, dia bootloop juga, hanya kita bisa stop dia di tengah jalan. Agak kurang ini. Nah, perhatikan dia sampai muncul seperti itu ya. Otomatis hal pertama yang kita perlu lakukan adalah kita ketik ulang lagi, kita deteksi ulang MMC-nya ya. MMC-nya pernah ya digagalkan tengah jalan gitu ya istilahnya. Nah, kita langsung lanjut ke FS ya. Tuh enggak. Oh, maaf, lupa saya perintahnya. Kita lihat aja melalui help. Nah, sebetulnya dari help ini juga sudah cukup banyak ya perintah-perintahnya, kita bisa lihat. Apa itu ya perintahnya, saya lupa. Oh, ini dia FAT-LS ya. Nah, ini FAT-LS ini kita tujuannya buat membaca ke memory cardnya ya, FAT-LS. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, di sini ada susunan perintahnya ya kan. Ketika kita mau baca itu nggak bisa sembarangan juga. Nah, kebetulan kalau di
sini kita membacanya, dia sebenarnya disebut dengan MMC juga di sini ya, karena itu interface ya, di sini interface bahasanya. Dan ini kita mau baca interface yang nomor berapa. Kalau nomor 1 itu adalah apa, eMMC, maka nomor 0 nya adalah SD card. Nah sekarang kita coba ya, kita lihat dulu taunya dari mana. Nah taunya dari sini, cukup begini saja. Ups, aduh tersenggol, mohon maaf. Kita ulang lagi sedikit ya. Inilah gangguan-gangguan teknis yang ada, saya harap semoga tidak terjadi lagi. Mohon maaf banget untuk permasalahan teknis yang terjadi ya. Seperti inilah kadang-kadang yang bikin, nah kan. Nah sekarang MMC nya nggak kebaca nih. Nah sudah, kita coba baca ulang MMC nya. Rupanya MMC nya jadi nggak kebaca ya. Oh ya, memang mungkin MMC nya juga sudah bermasalah. Nanti kita akan lanjutkan, saya coba akan ganti MMC nya dulu. Ini MMC nya juga mungkin bermasalah ya, karena kok tiba-tiba kesenggol dikit langsung dia nggak kebaca seperti ini. Oke, coba ulangin dulu. Ini kenapa ini jadi nggak kebaca ya? Nah, sudah terbaca. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa dia tidak kebaca tadi ya? Mungkin MMC nya sudah kadang-kadang. Ini yang namanya IC kadang-kadang tuh seperti ini ya. Ya sebenarnya umurnya udah siap-siap ini. Oh pantas. Nah di sini udah mulai kelihatan dia kenapa. Nah ini penyebabnya. MMC nya memang udah mulai rusak ya. Sebentar, bagaimana saya bisa tahu ini MMC nya bermasalah? Nah yuk kita pelajari dari sini. Oke ya, ini kan dari hasil eksperimen juga
dia sudah bermasalah. Nah, untuk lebih pastinya dia memang ada di sini nih. Ini write protectnya kenapa dia nyala gitu. Harusnya dia nggak ada muncul ini, tapi ya udahlah, nanti kita lihat aja ya. Oke, kita lanjut lagi dari yang tadi. Ada kesalahan teknisnya, kesenggol ini ya. Oke, tadi kita coba mau lihat MMC ini ada berapa dengan perintah MMC info. MMC info ini dia menyatakan bahwa yang sedang berjalan ini adalah eMMC ya. Taunya dari mana? Taunya simple. Nah, ini dia pertama, yang pertama-tama kita harus tahu dulu kalau SD card itu dia jalan cuma 4 bit, kalau ini dia jalan 8 bit ya. Nah, ini kalau 8 bit berarti eMMC. Nah, terus dia portnya itu pasti port C ya, karena ini udah di assign dari SoC nya di PCB ini dibikin 8 bit di port C. Nah, kalau port B nya kayak gimana? Nah, kita lihat dengan MMC list saja. Nah, di sini terlihat ada 2 port ya. Port B ini ditandai dengan 0, berarti dia masuk ke SD card. Port C itu adalah eMMC nya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tadi fetls ya perintahnya. Nah, fetls ini kita lihat isi kontennya dulu. Kita masuk MMC, tadi port 0 ya, berarti kan. Nah, foldernya folder rootnya saja kita lihat. Nah, di sini muncul isinya sama persis ya kan. Nah, sekarang kita lihat dari eMMC yang kita masuk ini. Dia tadi udah ada ya. Nah, di atasnya sebelumnya, bentar saya scroll balik. Nah, di sini ada partisinya yaitu kebetulan di sini tidak disebutkan ya di Android ini, maka kita ganti dengan partisi yang U-boot yang dari kita punya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini juga saya biasanya nggak pernah kalau mau rubah ke Ambien atau mau rubah ke OpenWRT, saya tidak pernah menggunakan harus masuk ke root dulu, kecuali memang bermasalah ya, harus masuk di flash dulu dengan UBT dan bla bla bla. Nah, saya selalu menggunakan teknik seperti ini. Nah, bagaimana tekniknya? Kita hapus dulu perintahnya seperti ini, store erase key. Kita hapus dulu key locknya dia. Nah, ketika dia hapus, di sini munculnya oke ya, nggak ada write protect, berarti ini MMC masih bisa digunakan walaupun sudah ngap-ngapan ya. Ini sisa nafas-nafas terakhir mungkin. Kita langsung tembak aja U-bootnya, store write, kita timpa ini, bukan dihapus terus ini, tapi kita timpa langsung saja. Apa bedanya? Memang ada bedanya, tapi saya nggak mempermasalahkan itu.
restore write partition. Tadi namanya apa itu? Oh, ada yang lebih praktis. Maaf, saya jangan pakai perintah ini, langsung masuk pakai perintah ini aja, sdc update aja, karena itu agak ini ya. Nah, sdc update ini lebih simple, cukup begini aja, update spasi nama partisinya yaitu bootloader ya, dan nama filenya tadi kita pakai nama filenya uboot.axt.hg ini ya. Nah, kita coba langsung kita klik kanan aja. Nah, udah otomatis sudah ditulis dan oke. Ya, sudah oke ya semuanya. Nah, ini bootloader ini sudah siap. Ini kan bedanya kalau kita udah tulis pakai bootloader bukan bawaannya, ini lampunya bukan kuning lagi tapi jadi oranye ya. Nah, kita coba ya, kita tes ya langsung. Saya cabut SD card-nya. Ya, saya cabut SD card-nya, saya lepas SD card-nya. Nah, ini udah lepas ya. Oke. Sekarang saya coba saya reset. Reboot saja. Nah, dia tadinya lednya masih kuning ya kan, kuning hijau ini. Aduh, ini MMC-nya sudah lemah ini. Atau ini dia tegangannya nggak bisa naik di 1,1. ini dia mainnya di tegangan 1 volt. Makanya ini kan bootloadernya dia langsung di reject kan bootloadernya. Oh, dia nggak mau. Tapi kalau pakai SD card mau ya dia. Kita coba ya, masuk lagi SD card-nya. Kalau dipakai SD card mau dia. Oh iya, ini nih. Nah, ini nih. Jadi kas MMC yang bermasalah tuh seperti begini nih. Begitu kita tulis langsung MMC-nya aneh-aneh ya. Oke, kita coba kita tanpa ini ya. Ini saya SD card saya cabut ya. Kita jalanin tanpa pakai USB. Ini kemungkinan juga USB-nya juga nggak kuat. Kalau USB-nya dari komputer itu muatnya kecil. Ini saya mohon maaf dulu sebelumnya, suaranya bakal mendengung karena saya colokin dari adaptornya ya. Masih sama ya. Berarti kesimpulannya yang tadi itu tidak tertulis dengan benar. Saya udah sempat curiga itu tadi MMC-nya ada masalah itu dengan ada munculnya write protect seperti itu. Oke, kita coba kita masuk lagi. Atau MMC tersebut dia memang sudah bad block di di bagian bootloadernya. Jadi bagian pertamanya udah bad block tuh kan, dia error terus kan. MMC-nya dia timeout terus. Ini saya bisa tahu MMC-nya bermasalah atau enggak, cukup kita lihat aja dari bootlog-nya. Di bootlog-nya ini MMC-nya timeout terus. Sebentar ya.
kita lihat dari yang paling atas. Nah, dari paling atas sendiri kita coba turun sedikit ke bawah. Oke, sudah hampir lowbat. Nah, ketika dia sudah mendeteksi, ya kan, di sini kan udah terdeteksi nih MMC-nya. Waktu kedeteksi MMC-nya, dia langsung ada timeout seperti tadi. Mana ya timeoutnya? Apalagi muncul perintah store, tiba-tiba cannot find dev. Oke, kita coba lagi. Kita masuk dengan MMC dev 1 ya. Nah kan timeout ya. MMC-nya memang sudah bermasalah ya. Harus diganti dulu nih. Oke, mungkin kita lanjut setelah proses penggantian MMC. Tapi di sini kita dapat satu konklusi dari perintah software aja, bahwa MMC ini memang bermasalah ya, bukan gara-gara tadi kesenggol. Saya yakin kesenggol itu nggak akan bikin masalah gimana-gimana, tapi kalau memang MMC-nya memang bermasalah ya seperti ini gitu, tiba-tiba muncul. Mungkin di lapangan sendiri sering terjadi seperti itu, karena memang saya sendiri juga sering ngalamin tiba-tiba MMC-nya nggak kedetek, tiba-tiba lagi jalan OpenWRT, loh kok tiba-tiba mati gitu kan. Nah, seperti itu ya. Inilah MMC-nya kadang-kadang sudah uzur ya, ini udah emang harus sudah diganti. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Di sini ada alternatif juga sebenarnya untuk solusi ini. Kita main dari SD card mode. Kebetulan saya belum bikin, mungkin di grup udah ada ya, dulu ada yang pernah posting. Jadi kita bisa running tanpa MMC. Kalau mau running tanpa MMC, kita cukup melepas R38 ini. R38 ini kita lepas saja, udah otomatis dia jalan SD card mode doang. eMMC nggak akan dibaca lagi ya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya tutup saja untuk yang HG680P nya. Nanti kita mungkin dari tipe-tipe lain. Untuk tipe-tipe lain mungkin saya akan lanjut untuk di area software ini. Oh iya, mungkin saya akan lanjut di B860H, maaf ya, B860H yang versi ini kebetulan sudah lowbat juga. Saya cas dulu. B860H yang versi hexing ya. Oke, sekian dan terima kasih. Saksikan di video berikutnya. Terima kasih.